Tujuan pendakian gunung adalah menikmati alam. Lantas, untuk apa jika turun gunung hanya dapat capek dikerjain oleh alam? Sekian lama ditutup, akhirnya pendakian selamat kembali dibuka. Setelah menyesuaikan jadwal bersama teman saya, kami pun tiba di base camp Bambangan. Sebelum mulai pendakian, kita alangkah baiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Bismillah. Tidak berlama-lama di base camp, kami segera berdoa bersama lalu memulai pendakian. Seperti pendakian pada umumnya, perjalanan dimulai oleh diapitnya jalur pendakian oleh perkebunan milik penduduk. Setelah 1 jam berjalan, kami tiba di pintu rimba. Saya ditemani oleh kedua teman saya yang bernama Lima Fata dan juga Zainal Abidin. Berhubung kami mendaki di saat musim hujan, di sini bisa terlihat banyak sekali sumber air yang bisa didapat. Namun terlepas dari itu semua, jika hujan turun, pendakian akan terasa lebih sulit. 1 jam berjalan dari pintu rimba, akhirnya kami menemukan pos 1. Di pos 1 kita bisa melihat shelter yang biasa dijadikan warung. Di perjalanan menuju pos 2, ternyata kawan-kawan saya mulai mengantuk. Alhasil, setelah nyampe pos 2 dan melihat beberapa tenda di pos 2, kami memutuskan untuk menginap di salah satu shelter yang biasa dijadikan warung. Pit. Kenapa kita tidur di sini, Pit? Kita tadinya mau ke pos 3. Berhubung di sini ada pendaki lain yang ngecamp juga. Jadi kita memutuskan untuk menginap semalam dulu di sini. Pagi datang, tapi alam raya masih gelap. Meski tanpa mentari, saya bersyukur bisa menghirup udara pagi dengan oksigen yang melimpah alami. Kami pun melanjutkan pendakian. Di perjalanan menuju pos 3, kami bertemu persimpangan jalan yang berasal di Pemalang via Dipajaya. Fajar mulai menerangi perjalanan kami. Mentari pun sedikit demi sedikit merangkak dari peraduannya. Meskipun pemandangan tidak terlihat, saya kerap bersyukur karena tadi malam diberi tidur yang cukup. Gunung selalu bisa membuat saya terlelap lebih cepat dan bangun lebih awal. Mendaki gunung memang tidak bisa menyelesaikan masalah apapun, tetapi dengan mendaki gunung, kita bisa sedikit mengalihkan masalah kita saat berada di kota. Ya, nama bapak siapa? Almarhum Bapak. Nama bapak, nama lu? Oh, nama gue. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nama gue Zainal. Zainal. Dia sini panggil Penal. Waduh, bapak Zainal. Dengar-dengar nih, bukan dengar-dengar sih, menyaksikan juga. Katanya bapak beberapa bulan ke belakang ditinggal nikah sama pacar bapak yang udah bertahun-tahun pacaran. Udah 1 tahun. Patah hati dong, jujur aja. Ya dulu. Sekarang udah enggak. Udah biasa. Berapa lama kira-kira bapak itu sembuh?
dari patah hati? Ya baru setengah tahunan lah bisa. Udah bisa mengikhlaskan. Arti ikhlas itu sendiri Disitu Ketika- sendiri, ketika melihat seseorang yang kita cintai dengan orang lain lebih bahagia, ada yang bisa membahagiakan. faktor apa yang membuat Bapak menjadi sembuh? Apakah ada hal-hal yang Bapak kerjakan sehingga membuat Bapak sembuh dari patah hati tersebut? Ya support dari keluarga lah, dari bapak sama almarhum bapak sama ibu dan kakak-kakak dan teman-teman lah teman-teman di Semarang, di rumah juga kayak gitu. Juga sekarang kan alhamdulillah ada kesibukan lah, nggak kayak dulu kesibukan Buka wirausaha ya sekarang? ya kecil-kecilan kayak gitu. Alhamdulillah ya. Misal ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan ke mantan Bapak yang sudah menikah tersebut, apa? Ini apa ya? Aduh, ya nggak usah kaku lah sama saya, sama teman-teman di Semarang, juga sama saudara-saudara saya kan. Dulu sebelum jadi mantan kan biasa aja, jadi teman juga biasa aja. Sekarang udah nggak jadi apa-apa, malah kayaknya kaku dia kan kayak gitu. Saya juga insya Allah udah memaafkan lah kayak gitu. Meskipun mungkin menurut versi dia saya yang salah, tapi kan nggak tahu kan kayak gitu. Iya saya salah, tapi dia juga salah juga. Pendapat Bapak kenapa dia bisa menjadi kaku gitu tadi? Apa? Ya mungkin nggak enak lah. Mungkin kalau begini aja, ibaratkan kita sendiri lah ya. Kalau punya salah sama temen sama orang kan pasti kita yang nggak enak kan. Mungkin itu. Tapi kan Bapak Bukan tadi bilang sukudon loh ini. ya. Tapi kan Bapak tadi bilang dia yang nyalahin Bapak. Iya, versi dia. Tapi kalau versi aku, menurutku sendiri, dia yang salah. Berarti intinya dia punya dua versi dong. Iya, Kenapa kaku? Karena dia merasa bersalah, terus malah menyalahkan Bapak sendiri. iya kayaknya gitu. Plan amat. Saya rasa perihal patah hati semua orang punya alasan dan caranya tersendiri. Kita tidak berhak memaksa seseorang untuk cepat sembuh dari patah hati. Walaupun kita tahu ceritanya, belum tentu kita sepenuhnya memahami deritanya. Sesampainya di pos 5 kita bisa menemukan banyak tenda sekaligus banyak warung. Ternyata memang benar, selamat yang sekarang beda dengan selamat yang dulu. Naik gunung juga di udah-udahku Satpol PP. Pedagang kaki 5 loh. Kami pun tiba di pos 7, pos terakhir untuk bisa ngecamp. Di sini juga terdapat satu warung penduduk. Meski begitu, ketinggian warung belum bisa mengalahkan ketinggian warung milik Bu Iem di Gunung Lawu.
Kami pun sampai di pos 8. Namun sangat disayangkan, dari pos 8, batas vegetasi pos 9, lalu sampai puncak, kami diselimuti oleh kabut pekat. Ternyata benar, bencana memang selalu berada di luar rencana. Tapi begini, menggapai puncak gunung dan menggapai cita-cita sama-sama memiliki resiko yang besar. Kita harus siap terjatuh, terluka, patah semangat, terjebak, bahkan tergeletak. Maka dari itu tidak semua orang mau melakukannya. Kita harus selalu berpegang teguh dan terus belajar bahwa kelak apa yang kita cita-citakan akan tergapai. Tetap bersinar, terus bersabar. Salam, Hafid Amar.